Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia, Kuasai Bahasa, Kuasai Dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah sempat kita bahas pada pertemuan atau pada video sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang laporan hasil observasi. Jika pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa itu laporan hasil observasi, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi dengan cara meringkasnya, mengambil informasi di dalamnya, dan juga sedikit membahas tentang struktur, juga kaidah kebahasaannya. Hari ini kita akan fokus pada kaidah kebahasaannya. Namun sebelumnya, mari kita simak seperti apa KD yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama ada menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nantinya yang akan kita pelajari hanya pada bagian kebahasaan saja karena struktur sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah mengonstruksi teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik secara lisan maupun dari segi tulisan. Mari kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan membahas lebih lanjut tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada 6, seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya. Yang pertama ada kata dan frasa verba, kemudian yang kedua ada kata, juga frasa nomina, yang ketiga ada afiksasi atau pengimbuhan, yang keempat ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi, yang kelima ada kalimat simpleks dan juga kompleks, dan yang terakhir ada istilah teknis. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu kata dan frasa verba. Apa itu kata dan frasa verba? Jenis kata atau kelompok kata di sini yang disebut dengan frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks LHO adalah verba atau kata kerja. Jika kita amati, contoh yang dapat kita ambil dari teks LHO berupa verba, juga frasa verba ada dalam contoh, yakni mengamati verba, sedang mengamati termasuk frasa verba. Jelas ya? Kemudian yang kedua ada kata dan frasa nomina. Jenis kata dan kelompok kata yang kedua yang sering muncul dalam LHO adalah frasa dan kata nomina. Jika tadi verba itu termasuk kata kerja, nomina ini adalah kata benda. Contohnya ada di dalam teks pohon. Kemarin kita membahas tentang pohon kelapa, nominanya adalah pohon. Pohon itu termasuk kata benda. Pohon kelapa itu termasuk dalam frasa nomina. Mengapa? Karena termasuk atau ada 2 kata. Di sana ada pohon dan ada kelapa, tetapi bersifat non-predikatif. Keduanya ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu. Kita cermati dalam kotak berikutnya. Untuk memahami ini, apa itu frasa, kemudian bedanya apa dengan kata, perbedaan antara kata dan frasa di sini, jika kata itu berbentuk morfem. Morfem atau morf, kata yang bebas, bisa berdiri sendiri, yaitu satuan bahasa terkecil yang memiliki arti maupun tidak, morfem itu sendiri, yang bersifat bebas. Jadi misalnya kita belajar pohon, itu satu morfem, kemudian kelapa itu juga satu morfem. Frasa itu merupakan unsur yang lebih luas, yaitu kelompok kata yang sifatnya non-predikatif. Hanya menduduki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Jika kalian perhatikan, pohon kelapa itu pohon dan kelapa menjadi satu kesatuan. Meskipun ada 2 kata, namun nantinya jika di dalam kalimat pohon kelapa ini jika digaris itu menjadi satu kesatuan berbentuk N atau nomina. Kenapa? Walaupun ada 2, itu tetap nanti dihitungnya 1. Itu kata benda, pohon kelapa. Namun jika dianalisis secara fungsinya nantinya termasuk FN, frasa nomina, pun dengan sedang mengamati. Mengamati itu adalah verba, kata kerja. Sedang mengamati itu adalah frasa verba. Sedang itu tidak bisa berdiri sendiri. Itu morfem terikat, jadi harus bergabung dengan kata mengamati. Jadilah nanti sedang mengamati ini termasuk dalam predikat.
Jadi frasa verba dan frasa nomina adalah yang seperti itu. Jelas ya? Kita lanjut ke bagian ketiga. Di bagian ketiga ini kita akan membahas sebuah bagian yang mungkin sudah banyak kalian ketahui jika kalian pernah mendengar yang namanya kata dasar dan kata bentukan. Ada juga yang menyebutnya kata dasar dan kata berimbuhan. Di sini kita akan membahas tentang afiksasi atau pengimbuhan. Berasal dari kata dasar afiks yang berarti imbuhan. Dalam sebuah pembelajaran, dalam sebuah teks, pasti kalian akan menemukan banyak sekali proses yang namanya afiksasi. Afiksasi ini berupa pengimbuhan ataupun nanti ada juga berupa pengulangan atau reduplikasi, bisa juga berupa pemajemukan. Jadi kata bentukan itu bisa diperoleh dari 3 bagian. Yang pertama ada afiksasi, reduplikasi, dan juga komposisi. Nah, yang akan kita bahas itu afiksasi saja. Kata yang mendapat proses pengimbuhan ini dapat berubah jenis. Misalnya, dari kata yang berjenis verba nantinya bisa berubah menjadi kata yang berjenis nomina. Contohnya ada kata minum. Minum itu adalah kata verba, minum. Itu verba, kata kerja. Akan tetapi jika mengalami proses afiksasi dengan mendapatkan akhiran atau sufiks an, maka minum plus sufiks an akan menjadi minuman. Minuman itu termasuk dalam kelas kata nomina. Jadi proses afiksasi ini dapat mengubah sebuah jenis teks atau sebuah jenis kata. Kemudian suatu kata dasar itu dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan me alomorf, ber, di, bahkan terkadang ter ataupun ke an. Sementara itu kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika mendapatkan imbuhan pe alomorf, per, dan juga akhiran an, atau terkadang ke an itu juga bisa menjadi verba maupun nomina. Itu adalah proses afiksasi. Selanjutnya kita akan ke bagian yang keempat, yakni kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Beda atau sama? Kemarin sudah sempat kita singgung. Definisi dan deskripsi itu berbeda. Jika definisi ini nantinya bisa menggunakan kata ialah, adalah, yaitu merupakan sebuah kopula ya. Nantinya kita akan bisa membedakan dengan cara kita ambil saja X sama dengan Y sama dengan X. Itu jika definisi maksudnya apa? Misalnya kucing ialah hewan mamalia berkaki 4. Itu adalah kalimat definisi. Mengapa? Coba kita ubah. Hewan mamalia berkaki 4 adalah kucing. Apakah betul? Nanti silakan dijawab ya. Kemudian kucing memiliki bulu yang sangat lebat. Ini termasuk dalam deskripsi. Penjenisan nantinya di sana akan ada ciri-ciri yang lebih khusus. Kalimat definisi ini seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, jika dibalik nantinya tidak akan mengubah atau merusak makna. Kita lihat contoh di bawahnya. Mamalia ialah hewan yang menyusui. Hewan yang menyusui ialah mamalia. Dapat dibalik, maka itu termasuk dalam kalimat definisi. Kambing dan kerbau ialah hewan pemakan rumput. Hewan pemakan rumput yang dibicarakan ialah kambing dan kerbau. Contohnya yang di atas tadi juga seperti itu. Kucing adalah hewan mamalia berkaki 4. Hewan mamalia berkaki 4 yang dibahas itu adalah kucing. Itu adalah kalimat definisi. Beda dengan deskripsi. Selanjutnya yang kelima adalah kalimat simpleks dan kompleks. Kalau dulu kalimat simpleks dan kompleks ini dikenal dengan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Bedanya apa? Kalimat simpleks itu hanya memiliki 1 verba utama. Kalimat kompleks itu memiliki 2 verba utama. Berarti lebih dari 1 verba utama. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk ini adalah kalimat yang memiliki lebih dari 2 klausa, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. Kalimat kompleks ini nantinya dibagi menjadi 2 macam, yaitu kalimat kompleks atau kalimat majemuk setara dan kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat. Kalimat setara ini, kalimat majemuk yang setara ini nantinya memiliki 2 klausa yang setara. Jadi nanti konjungtornya konjungtor setara.
Sedangkan kalimat majemuk yang bertingkat itu memiliki klausa ganda. Jadi nantinya konjungtornya adalah konjungtor yang bertingkat. Nanti praktiknya lebih lanjut setelah kita membahas ini. Kemudian yang terakhir dari kaidah kebahasaan dari teks LHO adalah istilah teknis. Beberapa teks laporan hasil observasi menggunakan istilah teknis. Istilah teknis ini adalah kata yang memiliki makna khusus yang terkait dengan bidang keilmuan tertentu, bergantung pada jenis teks yang dibahas. Misalnya, ketika kita kemarin membahas tentang sebuah teks laporan hasil observasi tentang pohon kelapa. Apakah kemarin kalian menemukan istilah teknis di dalamnya? Jika kalian mungkin belum menemukan, berarti kalian dapat menemukan dalam teks LHO yang lain. Contoh, misalnya ketika kalian mendapatkan sebuah kata, misalnya metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Itu adalah salah satu istilah teknis dalam bidang biologi. Misalnya seperti itu. Itu adalah istilah teknis. Jelas semuanya? Kalau sudah, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu kita akan belajar untuk mengonstruksi sebuah teks LHO. Nantinya kalian diharapkan dapat menyusun LHO yang sederhana, bergantung pada objek yang kalian amati. Sebuah tulisan itu pada hakikatnya pastinya terdiri atas gagasan-gagasan pokok, kemudian ada kalimat-kalimat penjelasnya. Sebelum nanti kalian menyusun sebuah teks LHO, kita nanti harus menentukan terlebih dahulu gagasan pokok dan kalimat-kalimat penjelas yang ada. Nantinya ketika kita sudah mulai mengembangkan teks ini, kita akan mulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok itu terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok nantinya dapat kita kembangkan menjadi sebuah paragraf laporan hasil observasi. Selanjutnya, selepas nanti kalian sudah menghasilkan gagasan pokok, kita akan mulai menyusun teks laporan hasil observasi. Kita mulai dari yang pertama. Jika kalian ingin menulis sebuah teks laporan hasil observasi, langkah pertama yang harus kalian lakukan tentunya adalah menentukan topik atau menentukan objek yang akan kalian amati itu apa. Misalnya kalian mau mengamati kucing, tentukanlah kucingnya yang mana. Misalnya di sana ada banyak kucing, pilih salah satu saja. Kemudian yang kedua, merencanakan cara menyelesaikan masalahnya. Maksudnya begini, kalian itu nantinya mau mengamati kucing itu dari segi apanya? Misalnya dari ciri fisiknya atau dari gaya hidupnya si kucing ini. Berarti kalian tentukan terlebih dahulu masalah apa yang akan kalian tulis nantinya, kemudian cara menyelesaikannya seperti apa. Kemudian melakukan pengamatan, jelas ya, LHO tidak lepas dari yang namanya pengamatan. Jadi nanti kalian akan menemukan masalah yang kalian tentukan itu apa. Kemudian meneliti ulang hasil pengamatan. Meneliti di sini jangan kalian bandingkan dengan penelitian besar, misalnya riset ataupun yang lain-lain, tidak perlu seperti itu. Hanya kajian dasar saja. Misalnya kalian nanti meneliti kucing, itu yang kalian amati apanya sih? Karena fokus kita lebih pada pengamatan, tidak pada penelitian. Jelas ya? Kemudian setelah berhasil menentukan objeknya, kemudian apa saja yang kalian perlukan sudah kalian tulis, kalian membuat kerangka LHO-nya. Bagaimana cara membuatnya? Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Buat terlebih dahulu gagasan-gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Misalnya yang pertama membahas tentang kucing. Paragraf kedua membahas tentang bagian-bagian dari tubuh kucing. Bagian yang ketiga atau paragraf ketiga kalian membahas sebenarnya kucing itu manfaatnya bagi manusia apa sih? Nah, sudah dibangun sebuah kerangka, bagian selanjutnya adalah menyusun kerangka itu, mengembangkan gagasan-gagasan pokok itu menjadi sebuah paragraf yang utuh. Jika tadi ada 3 gagasan pokok, maka akan menjadi 3 paragraf yang utuh nantinya. Apakah berhenti sampai di situ? Belum. Kalian tidak boleh berhenti sampai di situ. Bagian terakhir yang paling penting adalah membenahi, menyunting. Kalau bahasa kalian mungkin mengedit laporan dengan memperhatikan ketepatan isi, apakah adik simbanya sudah ada,
apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, apakah semuanya sudah muncul, strukturnya apakah sudah runtut dimulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Kemudian yang terakhir adalah kaidah kebahasaannya. Apakah 6 bagian tadi sudah muncul semuanya di situ? Sebetulnya tidak harus 6-6-nya ada, tetapi diusahakan 6 kaidah kebahasaan tadi muncul. Jelas semuanya? Sudah bisa mempraktikkan ya? Kalau sudah bisa mempraktikkan, nantinya ditunggu kalian akan Ibu minta untuk menulis sebuah laporan hasil observasi sederhana. Objeknya apa? Objeknya nanti akan kita bahas pada kolom penugasan. Jelas semuanya ya? Jika sudah jelas, video pembelajaran kita hari ini cukup ya sampai sekian. Jika nanti ada hal-hal yang kurang jelas, silakan sampaikan pertanyaan kalian melalui kolom diskusi yang nanti sudah Ibu sajikan. Cukup dari Ibu email ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.